Sahabat muslim dimanapun berada, jika Anda masih percaya terhadap 4 hal berikut ini atau salah satu dari 4 hal berikut ini, tidak usah menghadiri haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Tidak usah hadir kalau masih percaya salah satu dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, masih percaya bahwa yang pantas menjadi murid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini adalah 4 imam madhab. Statement ini adalah statement kebohongan. Tidak mungkin orang mutaakhirin itu lebih hebat dari ulama 4 madhab. Jadi kalau Anda masih percaya ini, tidak usah hadir di haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau masih percaya bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini seorang Habib, maka Anda tidak usah hadir. Karena apa? Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini bukan Habib, tapi orang yang diba'alwikan. Jadi bukan ba'alwi, diba'alwikan. Kalau masih percaya ini seorang Habib, sebaiknya Anda tidak usah menghadiri haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Karena apa? Ini adalah pembohongan. Allahu Akbar. Yang ketiga, jika Anda masih percaya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini hafal 7 juta hadis, sebaiknya Anda tidak usah datang di haul tersebut. Karena apa? Hafal 7 juta hadis ini adalah fatwa sesat, karena hadis Rasulullah itu tidak sampai 1 juta hadis. Allahu Akbar. Yang keempat, yaitu bila Anda masih percaya bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini pernah bertemu Rasulullah 200 kali lebih secara yaqdoh, secara yaqodoh atau sadar, sebaiknya Anda tidak usah hadir di haul ini. Karena apa? Ini adalah kebohongan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah 4 hal yang sesat dan tidak boleh dipercayai di dalam haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Kalau Anda masih tetap hadir dengan mempercayai salah satu dari 4 tersebut, apalagi kesemuanya, maka haul Anda itu kurang murni, kurang benar, karena bertentangan dengan akidah NU dan akidah syariat Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, insya Allah beberapa bulan lagi atau 2-3 bulan lagi, artinya di bulan Januari biasanya itu ada di Malang haul dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Sahabat muslim dimanapun berada, haul itu sesuatu yang baik, namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada seluruh orang-orang Nahdiyin agar pelaksanaan haul di Malang itu tidak ada unsur rekayasa yang tidak baik. Setidaknya niat dari para muhibbin atau orang-orang Nahdiyin yang hadir pada acara haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang ini benar-benar lurus. Apa saja itu catatan-catatan yang perlu diketahui? Yang pertama,
bahwasanya kita perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan almarhum berikut ini. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Sahabat muslim dimanapun berada, di dalam penyampaian tersebut Habib Hasan menyatakan bahwa yang pantas menjadi murid dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang itu adalah imam 4 madhab. Menurut pandangan saya, ini adalah motivasi sesat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Motivasi sesat. Sangatlah mustahil orang-orang yang baru, artinya orang-orang mutaakhirin sekarang, meremehkan ulama atau imam 4 madhab. Ini kurang dibenarkan kalau di NU. Artinya kalau dalam pandangan kami tidak bisa dipercaya statement itu. Mungkin di salah satunya, entah siapa, pasti berbohong. Masa Habib Abdullah bin Abdul Qadir itu bilang yang pantas menjadi murid beliau itu imam 4 madhab? Saya kira ini tidak masuk akal secara logika. Itu yang pertama. Jadi itu adalah statement sesat. Secara akal sehat itu tidak masuk dan tidak bisa dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan artinya beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang mempunyai karya yang lebih hebat dari imam 4 madhab, itu baru bisa dipercaya. Karyanya apa dari gelar beliau yang sebesar itu? Saya kira secara logika akal sehat ini adalah fatwa yang sesat. Tuh, satu, terkait permasalahan mengaku bahwa yang paling pantas menjadi murid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih itu adalah ulama 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini menurut saya adalah fatwa yang sesat. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan yang kedua yang perlu disampaikan bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini yang perlu seluruh umat muslim diketahui, beliau ini adalah bukan Habib, bukan Ba'alwi, tapi dari kelompok lain. Sekali lagi, beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini bukan Habib ya, bukan Ba'alwi. Jadi ini adalah orang non Ba'alwi yang diba'alwikan, bukan orang Yaman. Ini yang perlu seluruh jamaah orang-orang Nahdiyin harus tahu. Gitu. Ini yang kedua. Antara Ba'faqih karo bil Faqih itu hampir sama. Kalau bil Faqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir namanya. Ba'amir itu Arab Jeddah sana, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Sekali lagi, beliau bukan Ba'alwi, bukan Habib. Yang ketiga, ada statement hafal 7 juta hadis
ini adalah sesat. Bahwa beliau bertemu secara yaqadah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali dan hafal 7 juta hadis Jadi kalau mau ngibul itu yang sedikit cerdas lah, ya. Karena Pak hadis Rasulullah itu tidak sampai 7 juta. Kenapa harus hafal 7 juta hadis? Sedangkan imam-imam hadis itu yang paling banyak menghafal hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, kurang lebih 1 juta hadis. Tapi Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang hafal 7 juta hadis. Ini adalah juga fatwa sesat. Tidak boleh hal ini dibesar-besarkan karena tidak masuk akal. Jumlahnya saja hadisnya tidak ada 7 juta, kok hafal 7 juta, semacam itu. Dari 40 kitab hadis ini saja, kalau kita total jumlah hadisnya itu hanya sekitar 2.400-an, tidak sampai 500.000 hadis. Dan kita tahu ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan, seseorang itu kalau ingin menjadi ulama atau mustahid mutlak, ulama yang levelnya itu setara dengan ulama 4 madhab, maka dia harus hafal atau minimal menguasai 500.000 hadis. Perhatikan, 500.000 hadis itu minimal dia kuasai. Jadi hadis Nabi itu tidak ada 1 juta. Lah kenapa bisa hafal 7 juta? Itu kan mengada-ada namanya. Kalau kita melihat Imam Bukhari itu hafalnya 100 hadis sahih, 200 hadis tidak sahih. Itu Imam Bukhari. Kalau beliau lebih hebat dari Imam Bukhari, itu perlu difikir ulang statementnya. Yang tidak masuk akal itu adalah hafal 7 juta ini yang dilebih-lebihkan. Ini adalah fatwa sesat. Apa adanya saja. Tidak usah menipu umat dengan dalih-dalih semacam ini. Bahkan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, atau sahabat yang memang pernah melihat Nabi secara langsung, hanya 114.000 hadis. Tidak sampai juta-juta semacam itu. Nah, itulah termasuk fatwa sesat yang perlu diketahui oleh seluruh jamaah Nahdliyin atau orang-orang Nahdliyin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita sedikit memperjelas tentang permasalahan 7 juta hadis. Kenapa ini kita tidak bisa menerima bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini kita tidak bisa menerima kalau hafal 7 juta hadis. Kenapa? 1 tahun, hitung-hitungan secara umum 360 hari. Kalau dikalikan 23 tahun masa perjuangan Nabi yang bisa diambil hadisnya, itu menjadi 8.280 hari. 8.280 hari dibagi 7 juta hadis itu ketemu 845 hadis per hari. Jadi sehari Rasulullah itu menyampaikan 845 hadis per hari. Sedangkan 1 hari itu ada 1440 menit. Dibagi 845 hadis itu sama dengan 1,7 menit hadis Rasulullah disampaikan. Jadi Rasulullah menyampaikan hadis per 1,7 menit itu 1. Itu mustahil. Berarti beliau tidak istirahat, tidak tidur. Inilah yang dijadikan mustahil. Mustahil itu secara hitung-hitungan mustahil, tidak bisa. Selanjutnya yang keempat adalah
Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini bertemu Rasulullah 200 kali lebih secara sadar, secara yaqdhah atau sadar, bahwa beliau bertemu secara yaqdhah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali dan hafal 7 juta hadis. Ini adalah mustahil atau penipuan atau pembohong. Karena apa? Tidak ada dasar syariat Islam yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa ketemu Rasulullah SAW secara sadar. Jadi sejak sepeninggal Rasulullah tidak ada dasar seseorang itu ketemu Rasulullah secara sadar. Ini adalah statement yang dibuat-buat. Kecuali mereka bisa memberikan referensi yang sangat menguatkan. Saya kira semua ini adalah bertentangan dengan syariat yang ada. Maka dari itu semua ini perlu disampaikan kepada seluruh hadirin, orang-orang Nahdien yang menghadiri haul Habib Abdullah bin Faqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, supaya menjadi orang yang benar-benar melaksanakan dengan sebenarnya. Kalau statement ini tidak dibangun dengan benar, kalau dalam pandangan saya lebih baik tidak hadir, karena di dalamnya itu banyak kebohongan. Sebaiknya semuanya ini perlu diluruskan dengan berbagai cara supaya apa? Kemurnian haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini tidak banyak rekayasa kebohongan yang dilarang oleh syariat Islam. Sahabat muslim dimanapun berada, jika Anda masih percaya terhadap 4 hal berikut ini atau salah satu dari 4 hal berikut ini, tidak usah menghadiri haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Tidak usah hadir kalau masih percaya salah satu dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, masih percaya bahwa yang pantas menjadi murid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini adalah 4 imam madhab. Statement ini adalah statement kebohongan. Tidak mungkin orang mutaakhirin itu lebih hebat dari ulama 4 madhab. Jadi kalau Anda masih percaya ini, tidak usah hadir di haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Yang kedua, kalau masih percaya bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini seorang Habib, maka Anda tidak usah hadir. Karena apa? Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini bukan Habib, tapi orang yang diba'alwikan. Jadi bukan ba'alwi, diba'alwikan. Kalau masih percaya ini seorang Habib, sebaiknya Anda tidak usah menghadiri haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Karena apa? Ini adalah pembohongan. Yang ketiga, jika Anda masih percaya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini hafal 7 juta hadis, sebaiknya Anda tidak usah datang di haul tersebut. Karena apa? Hafal 7 juta hadis ini adalah fatwa sesat, karena hadis Rasulullah itu tidak sampai 1 juta hadis. Yang keempat yaitu bila Anda masih percaya bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini pernah bertemu Rasulullah 200 kali lebih secara yaqdhah, secara yaqadhah atau sadar, sebaiknya Anda tidak usah hadir di haul ini. Karena apa? Ini adalah kebohongan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.
Nah, itulah 4 hal yang sesat dan tidak boleh dipercayai di dalam haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Kalau Anda masih tetap hadir dengan mempercayai salah satu dari 4 tersebut, apalagi kesemuanya, maka haul Anda itu kurang murni, kurang benar karena bertentangan dengan akidah NU dan akidah syariat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.